lokasi bencana. Pemirsa, di tengah badai ketidakpastian global, Indonesia menegaskan arah ekonominya. Bank Indonesia resmi menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 pada Jumat 28 November 2025 di Jakarta. Mengusung tema tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan. Forum strategis ini menjadi panggung konsolidasi kebijakan nasional dalam menghadapi tahun 2026. Pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI kembali digelar pada 28 November 2025. Forum Akbar ini menjadi ruang strategis untuk mengkomunikasikan arah kebijakan Bank Sentral termasuk proyeksi dan tantangan ekonomi sepanjang tahun 2026. Di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global, Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan ekonomi yang solid. Stabilitas dijaga, pertumbuhan tetap berjalan. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif bangsa yang diperkuat oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan seiring. Dalam rangkaian acara PTBI 2025, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Terbaik tahun 2025. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat ekonomi digital. Selain itu, BI Award 2025 juga dianugerahkan kepada lembaga keuangan yang dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memperluas inklusi keuangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa PTBI merupakan momentum strategis untuk memetakan arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor antar pusat, daerah, dan otoritas keuangan. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta seluruh pemangku kepentingan yang dinilai konsisten menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini, saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini, tangguh dan mandiri. Sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan. Saudara-saudara, tadi paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan paparan dari Saudara Gubernur BI, saya kira secara objektif, secara jujur bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan berpeluang tumbuh lebih tinggi dan tetap berdaya tahan, meski tetap dibayangi risiko global. Ia memaparkan 5 tantangan global utama, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, tingginya utang dan suku bunga negara maju, meningkatnya risiko sistem keuangan global hingga maraknya aset kripto dan stablecoin swasta. Peri menegaskan sinergi antar lembaga menjadi prasyarat utama transformasi ekonomi nasional. Sinergi kebijakan tersebut mencakup 5 area utama. Yang pertama, penguatan stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan berdaya tahan, penguatan pembiayaan dan pasar keuangan, akselerasi digitalisasi ekonomi keuangan, serta penguatan kerjasama ekonomi bilateral dan regional.
Untuk tahun 2026, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan tetap pro stability, namun tetap memberikan ruang pro growth. Sinergi untuk akselerasi ekonomi digital nasional, infrastruktur, transformasi, inovasi, pemerintahan digital, keamanan cyber, pelindungan konsumen. Bank Indonesia akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dari kris hingga digitalisasi bansos dan transaksi keuangan daerah. Efektivitas kerjasama investasi dan perdagangan penting mendukung program hilirisasi dan kebutuhan pembiayaannya. Fokus pada bilateral dan regional. Bank Indonesia mendukung kerjasama internasional, memperluas local currency transaction hingga sistem pembayaran digital antar negara. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, dengan sinergi kelima kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, insya Allah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas terjaga. Hilirisasi dan industrialisasi dalam asta cita akan mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Demikian pula program sosial dan ekonomi kerakyatan seperti MBG, KBMP, perumahan rakyat, dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tercermin dari pertumbuhan yang solid, konsumsi yang meningkat, investasi yang membaik, serta belanja pemerintah yang semakin cepat. Inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat 2,86% secara tahunan, tetap rendah dan stabil dalam sasaran nasional. Kita bersyukur inflasi tercatat 2,86% secara year on year di bulan Oktober, terkendali dalam rentang sasaran target nasional, dan hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi. Dengan indikator-indikator tersebut, hampir seluruh resiko pertumbuhan di tahun 2026 sudah dikelola dan diserap di tahun ini. Jadi Pak Presiden, resiko yang akan muncul seluruhnya sudah price in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden, dengan baseline di 5,4% sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Berbagai capaian ekonomi selama 1 tahun terakhir menegaskan komitmen dan sinergi kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi.